Halo semuanya, selamat datang kembali di Priseman. Masih bersama saya Victor. Selamat tahun baru 2022 buat kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua memiliki semangat yang baru dan juga pastinya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, kita kembali lagi di dalam segmen Serangan Skeptis, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah cara kita untuk bisa menjawab pertanyaan ataupun juga pernyataan dari orang skeptis terhadap iman kita. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai kalau Tuhan itu ada, ataupun Tuhan itu sempurna, lalu mengapa ciptaannya seperti dunia ini, ataupun kita manusia, itu tidak sempurna? Bukankah ini bukti bahwa Tuhan itu tidak ada, ataupun kalau ada, ia tidak sempurna? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Orang ateis berargumen bahwa karena dunia yang kita tempati ini tidaklah sempurna, maka ini adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan kalaupun ada, itu amatlah berbeda dengan konsep Tuhan yang dikenal oleh banyak agama di dunia, di mana dikatakan bahwa Tuhan itu sempurna. Karena secara logika, bagaimana mungkin pribadi yang sempurna bisa menciptakan sesuatu yang tidak sempurna, bukan? Contoh dari ketidaksempurnaan yang orang ateis maksud adalah semisal di tubuh wanita. Sel telur yang telah dibuahi itu bisa menempel di tuba falopi atau serviks, bukan yang seharusnya, yaitu di rahim, di mana ini bisa mengakibatkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, yang bisa menyebabkan kematian baik bagi ibu ataupun juga anaknya. Atau contoh lain di tubuh manusia. Semisal, manusia diciptakan untuk tertarik dengan makanan seperti junk food ataupun bahkan senyawa seperti narkoba yang kita tahu itu buruk bagi tubuh kita. Atau contoh di luar manusia, itu semisal eksistensi sayap yang tidak perlu dari unggas yang tidak bisa terbang, semisal unta, ataupun tumbuhan yang warna hijau, di mana warna hijau itu sebenarnya kurang baik menyerap sinar matahari. Padahal kita tahu warna hitam itu jauh lebih baik. Atau bahkan contoh dari luar angkasa, di mana kita tahu galaksi kita ini amatlah besar, tapi hanya bumi yang bisa ditempati. Bukankah ini hanya suatu kesia-siaan? Kalau saya mau kasih contoh lagi, itu amatlah banyak. Tapi kurang lebih kita sudah mengerti ya dasar argumen yang dipakai oleh orang ateis ini. Nah, kira-kira kalau ada orang ateis yang datang kepada kita dengan mengajukan argumen ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada ataupun Tuhan tidak sempurna, kira-kira bagaimanakah jawaban Anda? Nah, berikut ini adalah beberapa argumen balasan yang bisa kita pakai terkait dengan hal ini. Mari kita bahas dulu argumen yang pertama, yang mengatakan bahwa desain yang tidak sempurna membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, untuk memudahkan kita semua mengerti, saya berikan ilustrasi seperti ini. Semisal, setelah jam pulang kerja, ada seorang teman yang mau nebeng pulang naik mobil kita. Sewaktu di perjalanan, mobil kita tiba-tiba mengeluarkan bunyi aneh dan tiba-tiba mogok. Lalu saya bilang seperti ini, saya salah beli mobil. Ini pasti mobil yang bisa merakit dirinya sendiri. Karena kalau mobil ini dirakit oleh pabrikan, pasti nggak mungkin rusak. Oke, saya beri waktu kalian berpikir sebentar. Apakah masuk akal argumen saya? Tidak masuk akal, bukan? Hanya karena mobil ini dirakit tidak baik, bukan berarti mobil ini tidak dirakit oleh pabrikan. Mau itu baik atau buruk, sebuah desain tetaplah membutuhkan desainer. Atau dalam kata lain, ciptaan, mau itu buruk atau baik, tetaplah membutuhkan pencipta. Tapi mungkin mereka akan kembali menjawab, kan Tuhan itu maha tahu dan juga sempurna. Artinya ciptaannya juga pasti sempurna dong. Nah, pertanyaan balik buat mereka adalah kata siapa ataupun juga asumsi dari mana yang menyatakan bahwa setiap ciptaan itu haruslah mewakili seluruh kemampuan penciptanya. Kita ambil contoh pelukis terkenal, semisal Pablo Picasso. Tidak seluruh karyanya adalah karya yang sempurna, bukan? Ada beberapa karyanya yang tidak dipajang ataupun juga dijual adalah karya yang biasa saja. Atau kemungkinan lain yang perlu kita pertimbangkan adalah
desain yang buruk tidak melulu merefleksikan ketidaksempurnaan dari penciptanya, tapi disebabkan oleh berjalannya waktu. Contoh, mobil yang tadi kita pakai. Mungkin bukan salah pabrikannya, tapi karena mobil itu adalah mobil lama dan saya tidak pernah servis, maka mobil itu mogok. Begitupun bisa terjadi untuk dunia ini. Asumsi salah kedua yang digunakan oleh orang ateis adalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk keperluan manusia. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Semisal, saya adalah seorang arsitek profesional. Namun di waktu senggang saya juga suka melukis. Sewaktu-waktu, saya sedang mengerjakan suatu proyek dan bos saya datang ke ruangan saya. Namun, hal pertama yang dia lihat bukanlah sketsa bangunan yang saya buat, tapi adalah lukisan yang saya buat untuk menghiasi ruangan saya. Bos saya kemudian marah. "Victor, lukisan ini mana bisa jadi dasar mengerjakan proyek ini? Kamu nggak salah." Lalu, kemudian saya menjelaskan bahwa itu hanyalah lukisan, bukan sketsa proyek, dan saya mengeluarkan sketsa proyek yang dimintakan. Gimana? Paham dengan ilustrasi ini? Orang ateis berasumsi bahwa Tuhan itu selalu seperti insinyur yang mengerjakan ataupun juga mendesain segala sesuatu untuk berfungsi menjalankan sesuatu. Nah, tapi bagaimana kalau Tuhan itu juga adalah seorang seniman? Tuhan menikmati proses penciptaan dunia. Ini bisa menjadi jawaban dari argumen yang berkata bahwa alam semesta terlalu besar untuk kita tempati dan sia-sia. Mungkin alasan kenapa ada alam semesta yang begitu besar adalah karena Tuhan menikmati proses penciptaan dan melalui alam semesta ini, ia mau memproklamasikan akan kebesarannya. Jadi ingat, kita tidak boleh terlalu egois dengan berpikir bahwa segala sesuatunya itu adalah tentang kita, dan kita. Banyak dari orang ateis menganggap ketidaksempurnaan desain karena mereka merasa tahu tujuan dari setiap ciptaan yang ada. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Semisal, saya ajak Anda untuk bermain bola basket di rumah Anda. Saat saya datang, saya membawa bola pantai dan mencoba memasukkannya ke dalam ring. Berkali-kali saya mencoba, bola tersebut tidak mau masuk. Padahal tembakan saya sudah sangat akurat. Kemudian, saya marah kepada pabrik yang buat ring basket dan bola pantai itu. Saya marah kepada mereka karena desain buruk yang mereka ciptakan. Apakah ini menurut kalian masuk akal? Tentu tidak, bukan? Karena bukanlah tujuan dari pencipta ring basket untuk ring tersebut dimasukkan bola pantai. Begitupun dengan argumen orang ateis. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa suatu desain itu tidak optimal ataupun tidak sempurna kalau mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari hal tersebut diciptakan? Saat orang ateis berkata bahwa suatu desain itu tidak optimal ataupun tidak sempurna, itu adalah dalam konteks tidak membawa kesejahteraan ataupun juga kebahagiaan buat manusia. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa tujuan utama Tuhan menciptakan manusia itu bukanlah sekedar supaya manusia itu sejahtera ataupun juga bahagia, tetapi adalah supaya kita manusia bisa mengenal Dia, mengakui kebesarannya, serta memiliki hubungan dengan Dia. Tuhan mau untuk semua ciptaannya memancarkan kemuliaannya serta memuliakannya. Namun seperti kita tahu, karena dosa telah masuk ke dalam dunia, maka dunia tidak akan seperti apa yang Tuhan rencanakan pada semula. Namun, ini semua tidak menghentikan apa yang Tuhan bisa lakukan. Karena dunia yang sempurna justru membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita perlu ingat bahwa kita ini bukanlah hewan peliharaan Tuhan, yang dimana seakan-akan Tuhan punya kewajiban untuk membuat kita super nyaman. Tentu, kebahagiaan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan itu penting. Tapi ingat, bukanlah yang terutama. Perbedaan perspektif inilah yang sering membuat banyak orang salah kaprah dalam memahami apakah tujuan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatunya. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat ataupun juga menemukan ketidaksempurnaan di sekitar kita atau bahkan di dalam kita sendiri,
Janganlah kita langsung mengasumsikan bahwa Tuhan itu tidak ada, ataupun Tuhan itu pencipta yang buruk, ataupun tidak sempurna. Justru, kita harus belajar melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Karena seringkali, apa yang salah dan tidak berharga di mata dunia ini, justru amatlah berharga dan bernilai di mata Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk melihat dari kacamata Tuhan, bukan diri kita sendiri. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kita semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Happy New Year!